Bayangin kalian tidur habis merayakan malam Natal, terus tiba-tiba bangun pagi, kalian nggak nemu anak kalian di mana. Kalian hanya menemukan sepucuk surat di atas meja yang bertuliskan, kalau ada seseorang yang menculik anak kalian. Tapi beberapa jam kemudian, kalian menemukan fakta bahwa anak kalian tidak pernah meninggalkan rumah itu. Dan dari situlah seluruh dunia berusaha mencari siapa sebenarnya yang berbohong. Halo kembali lagi bersama aku Insa Pasaribu di edisi Arsip Misteri Nyata. Apa kabar kalian malam ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin, 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 amin ya Tuhan. Nah, malam ini aku bakal bahas satu kasus yang benar-benar cold case. Karena sampai saat ini seluruh dunia masih membahas dan mempertanyakan apakah ini benar penculikan atau penghilangan nyawa secara berencana. Fokuskan pikiran kalian karena kita akan menyelam ke dalam ceritanya. Ini dia, gas. Malam itu, di malam Natal, ada satu keluarga yang menurut warga di situ, mereka itu ya selayaknya warga biasa. Mereka punya bapak, mereka punya ibu, mereka punya 3 orang anak. Di rumah ini yang bekerja cuma ayahnya, bapaknya. Sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Malam itu adalah malam Natal. Keluarga itu yang merayakan Natal selayaknya warga-warga yang lain. Keluarga itu pergi mengunjungi keluarganya yang lain sembari merayakan Natal. Nah, di tempat mereka ini punya kebiasaan kalau kita merayakan Natal ke tempat keluarga, ya selayaknya kita merayakan hari raya besar kita. Ada acara makan, ada acara foto-foto, terus ada juga acara kayak ngebahas besok kita kemana, jalan-jalan kemana. Itulah yang dilakukan oleh keluarga itu. Sampai di pukul 2.30 keluarga ini pulang kembali ke rumahnya. Sesampai di rumahnya itu suasana gak ada yang mencurigakan. Mereka pulang sampai di rumah, mereka mengganti baju, yang bapaknya masuk ke kamar, mamanya masuk ke kamar, mereka memutuskan untuk segera beristirahat. Karena keesokan harinya mereka akan pergi melanjutkan acara mereka yang tadi, yaitu jalan-jalan. Ada yang tahu kalau keesokan harinya ada sesuatu yang besar yang sedang menunggu keluarga ini. Oke, sebelum kita masuk ke tragedi yang menimpa keluarga ini, kita masuk dulu ke latar belakangnya ya. Ayah keluarga ini adalah John Bennett Ramsey. John ini dikenal pekerja keras. Sejak muda dia sudah kuliah, dia membangun bisnis, dan dia terkenal sangat-sangat sibuk di kalangannya. Nah, John Bennett Ramsey ini sudah pernah melakukan pernikahan 1 kali sebelum dia bertemu dengan Ibu Patsy. Tapi tanpa alasan yang jelas, akhirnya John Bennett Ramsey ini memutuskan bercerai dengan pernikahan pertamanya. Dari hasil pernikahan pertamanya itu, John Bennett ini memiliki 3 orang anak. Nama anak pertamanya John Audrey Ramsey, nama anak keduanya Melinda Ramsey, dan anak ketiganya Elizabeth Pax Ramsey. Setelah beberapa tahun menduda, akhirnya John Bennett ini bertemu seorang perempuan yang lebih muda usianya dari John Bennett ini, namanya Patsy. Patsy ini orangnya energik, dia juga pintar, dan infonya Ibu Patsy ini juga
pernah mengikuti beberapa kali ajang kecantikan internasional. Di balik semua yang dia punya itu, dia orangnya nggak glamor weh. Dia nggak seperti artis-artis atau dia nggak seperti orang-orang yang terkenal lainnya, nggak. Dia lebih memilih untuk fokus mengurus anak dan suaminya. Di tengah kesibukan John ini sebagai pebisnis yang memang setelah menikah dengan Pesi ini, hidupnya itu naik kali, karirnya naik kali. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Boulder. Di sana mereka membeli rumah yang besar kali. Kalau kita ngomong di sini, di ujung sana belum tentu dengar saking besarnya rumah yang mereka beli di Boulder ini. Tangganya banyak, ruangannya besar. Dia bukan kayak rumah yang kalau kita masuk, kita langsung bisa ngeliat ini dapur, ini. Enggak. Enggak cukup 1 hari buat kelilingin itu rumahnya. Saking besarnya rumah itu, weh. Dari hasil pernikahan mereka, lahirlah anak pertama, Burkey Ramsey, tahun 1987. Nah, lalu beberapa tahun kemudian, lahirlah anak kedua mereka yang disebut namanya John Bennett Ramsey. Nah, ini namanya unik, weh. Nama John ini diambil dari nama depan bapaknya, terus Ben ini nama tengah bapaknya. Nah, kalau Ramsey ini nama ibunya. Malam itu mereka masih merayakan Natal dengan penuh sukacita. Sampai di keesokan harinya mereka nggak pernah tahu kalau sesuatu yang besar sedang menunggu keluarga ini. Kita masuk ke tragedi awal mula kejadian. Ini dia. Keesokan paginya, Patsy bangun lebih awal dari antara John Bennett, dan juga Burkey. Karena sebenarnya keluarga ini memiliki rencana mau bepergian liburan pakai pesawat. Jadi bangunlah si Patsy ini mau turun ke bawah, dia mau ke dapur, mau mengambil minuman. Tapi sesampainya dia di meja dapur, dia menemukan beberapa lembar kertas yang isinya tentang seseorang yang sedang menculik anaknya. Dan di dalam itu terdapat juga permintaan uang tebusan senilai $118.000. Kalian bisa bayangin kan, weh, kalian baru bangun tidur, muka bantal, pikiran belum fokus, nyawa belum terkumpul. Tiba-tiba kalian baca kayak gitu, apa nggak panik? Sama, Patsy juga langsung panik. Dia langsung pergi ngecek ke kamarnya John Bennett. Tapi emang benar, pada saat itu John Bennett itu nggak ada di kamar. Yang ada cuman kakaknya Burkey Ramsey. Akhirnya Patsy ini menyampaikan informasi itu ke John, ayahnya. Ketika itu mereka semua sama-sama panik dan memutuskan di pukul 5.52 itu mereka menelepon 911 untuk melaporkan kecurigaan mereka bahwasanya ini apakah penculikan atau mungkin hal yang lain. Gak berapa lama setelah telepon itu, akhirnya polisi datang ke kediaman mereka, weh. Sesampainya di sana, polisi gak seperti yang kita bayangkan kayak di film-film, lari sana, lari sini, pasang garis polisi, gak kayak gitu. Polisi cuma mengecek apakah ada tanda-tanda orang masuk atau ada orang yang mencurigakan. Di pikiran mereka gak pernah nyangka bakalan ada TV besar yang akan meliput kasus itu. Terus di dalam surat itu juga ternyata ada instruksi yang nanti akan diarahkan. Tapi mereka tunggu, HP dicek, telepon di standby kan, gak ada sama sekali instruksi yang menyatakan informasi tentang apapun keberadaan John Bennett ini. Itu bikin keluarganya Ramsey ini tambah panik, weh. Dan mereka udah mulai berpikir yang enggak ini, weh. Kalau dia penculikan, kenapa gak ada instruksi lebih lanjut? Sebenarnya ada apa? Akhirnya mereka memutuskan untuk mencek kembali isi rumah itu. Takutnya ada keselip, takutnya ada celah yang belum mereka periksa. John pun memutuskan untuk turun ke bawah rumah atau ke basementnya itu. Ruangan yang gak terlalu sering mereka pakai. Dan disitulah semuanya berubah, weh.
Ternyata John Bennett itu ditemukan di rumah mereka. Kalian bisa bayangin kan weh? Tadi mereka masih berpikir bahwa mereka akan melewati hari itu dengan penuh kebahagiaan, penuh quality time. Tapi seketika itu berubah karena sesuatu yang besar sedang menimpa keluarga John Ramsey dan Patsy Ramsey. Dan sejak saat itu, yang tadinya adalah kasus penculikan itu langsung berubah menjadi kasus yang paling mengerikan dalam sejarah. Tapi anehnya setelah menemukan hal itu, yang ada bukan malah penyelesaian, tapi makin banyak pertanyaan. Kalau memang ada orang luar, masuknya dari mana? Karena tadi itu polisi pas ngecek kondisi rumah itu, nggak ada tanda-tanda pemaksaan untuk masuk ke dalam rumah. Yang artinya rumah itu aman. Terus pertanyaannya lagi, kenapa ada surat? Kenapa banyak hal yang terasa nggak cocok? Dan sampai sekarang gak ada jawaban yang benar-benar menutup semuanya. Kadang yang bikin kasus kayak gini nih susah dilupakan we. Ya bukan karena serem, tapi karena awalnya terlalu normal. Malam Natal, habis itu mereka pulang, mereka tidur, tiba-tiba sesuatu hal besar yang mengerikan terjadi. John melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Anak yang dari tadi mereka cari, yaitu John Bennett Ramsey, ternyata ada di basement. Dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Dan yang paling menyentuh serta menjadi kontroversi adalah sikap ayahnya John Ramsey. Begitu melihat John Bennett ini, John Ramsey sebagai seorang ayah langsung membuka selimut yang menutupi wajahnya John Bennett dan dia langsung mengangkat anaknya itu, membawa dia ke lantai atas. Banyak orang yang menyayangkan sikapnya John ini karena bisa merusak TKP. Tapi bisa kalian bayangkan perasaan seorang ayah yang melihat kondisi anaknya seperti itu, mungkin itu adalah bentuk spontanitas dia untuk menyelamatkan anaknya yang mungkin dia pikir masih bisa. Akhirnya keluarganya Ramsey ini memutuskan untuk melakukan otopsi. Akhirnya keluarga Ramsey memutuskan untuk melakukan otopsi. Setelah hasil otopsi keluar dan dinyatakan kalau John Bennett ini meninggal karena benturan kepala atau cedera kepala dan mati lemas karena pencekikan. Yang awalnya keluarga Ramsey ini berpikir bahwa ini adalah penculikan biasa karena di dalam suratnya itu terdapat permintaan uang. Tapi beberapa menit atau beberapa jam itu mengubah semuanya. Ternyata anak mereka John Bennett Ramsey benar-benar meninggalkan mereka selama-lamanya. Polisi mulai melakukan penyelidikan, tapi kemudian banyak kritik yang muncul tentang penyelidikan itu. Kenapa rumah itu tidak langsung dikosongkan? Kenapa teman dan keluarga itu masih diperbolehkan masuk? Jika berita ini cepat viralnya. Wartawan lokal itu mulai masuk ke lokasi dan benar-benar menjadi berita internasional kasusnya itu. Sebenarnya dari kasus ini ada banyak kecurigaan, termasuk keluarganya Ramsey ini banyak dicurigai dan mereka itu berada di bawah sorotan publik. Dari situ juga muncul berbagai macam teori-teori luar. Ada teori dugaan orang luar, ada teori pelakunya dari orang dalam, dan teori-teori lainnya. Tapi di sini aku nggak bakal bahas teori-teori itu ya, Di sini yang mau kutekankan adalah, di sini orang sering salah paham, yaitu tentang apakah kasus ini dibawa ke peradilan atau ke persidangan. Jawabannya tidak ya, Kasus ini tidak pernah sampai ke persidangan pembunuhan dengan terdakwa yang diadili dan diputus bersalah. Karena
Tahun 1999 ada grand jury, semacam panel warga yang menilai apakah cukup dasar untuk memutus bersalah atau untuk mendakwa. Ya, tapi jaksa saat itu memutuskan tidak mengajukan dakwaan karena dinilai buktinya tidak cukup. Jadi tidak pernah ada orang yang dihukum bersalah atas kematian John Bennett. Keluarga Ramsey ini benar-benar melewati hari-hari yang sangat berat setelah kejadian yang menimpa John Bennett Ramsey. Karena setelah itu media terus mencecar mereka. Wartawan terus untuk memanggil mereka agar bisa diwawancarai. Mereka benar-benar di bawah tekanan, weh. Tapi akhirnya di tahun 2006, Patsy akhirnya meninggal dunia dengan diagnosa kanker ovarium. Lalu di tahun 2008, jaksa wilayah mengirim surat yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil DNA yang tersedia saat itu, John, Patsy, dan anggota keluarga ini tidak lagi dianggap tersangka, weh. DNA yang ditemukan mengarah ke laki-laki yang tidak teridentifikasi. Tapi kasusnya sendiri tidak selesai dan tetap terbuka. Sampai sekarang John masih sering muncul ke media atau ke publik untuk meminta dan mendorong agar teknologi DNA ini ya modern untuk mencoba menyelesaikan kasus itu. Yang bikin kasus ini bertahan bukan karena orang suka misteri, bukan weh. Tapi karena belum ada jawaban yang benar-benar menutup pagi setelah Natal itu. Jadi setelah semuanya itu terjadi, kalau dipikir-pikir yang bikin kasus ini susah dilupain bukan karena misterinya, bukan karena teorinya, tapi karena sesuatu yang awalnya terlalu biasa. Malam Natal, kumpul, pulang, tidur, besok mau jalan. Hal yang mungkin juga sering kita lakukan dan gak ada satu orang pun di rumah itu yang bangun sambil mikir kalau hari itu hidup mereka bakal berubah. Kadang kita lihat kasus kayak gini dari jauh. Kayak cuma cerita, kayak cuma tontonan. Padahal kalau dipikir lagi, malam sebelumnya mereka juga ngobrol, mereka juga capek, mereka juga ketawa, mereka juga bilang, besok lanjut ya. Sama kayak kita. Dan mungkin itu yang bikin cerita ini terasa berat. Karena tragedi gak ada selalu datang di tangan tanda. Gak selalu ada firasat. Kadang dia datang di hari yang kelihatannya biasa. Kalau ada satu hal yang bisa dibawa dari cerita ini, mungkin bukan soal siapa pelakunya. Karena sampai hari ini pun jawabannya belum selesai. Tapi mungkin lebih ke ini. Kalau lagi ada keluarga di rumah, sempetin ngobrol. Kalau lagi kumpul, ajak foto. Kalau lagi kumpul, ajak bercerita. Jangan buru-buru untuk melewatkan hari itu. Kalau kita lagi senang, ya nikmatin. Karena kita nggak pernah tahu hari biasa yang kita jalanin sekarang, suatu hari bisa jadi hari yang paling kita rinduin. Dan satu hal lagi, di balik semua berita, di balik semua teori, di balik semua pembahasan internet, tetap ada manusia, tetap ada keluarga, tetap ada hidup yang berubah. Dan mungkin itu yang paling sedih dari semuanya. Sampai hari ini masih belum ada jawaban resmi yang benar-benar menutup pagi setelah Natal itu. Dan mungkin ada seseorang di luar sana yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi untuk John Bennett Ramsey.
1990 sampai 1990. Oke weh, cukup sekian dulu cerita dari aku. Kalau kalian dengar dari awal sampai akhir, menurut kalian siapa sebenarnya yang tahu apa yang terjadi di hari itu? Karena sampai sekarang pertanyaan itu masih belum benar-benar dijawab. Jangan lupa jaga diri, jaga orang-orang yang kalian sayangi. Dan kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Saya Insa Pasaribu pamit undur diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar makin banyak yang mendukung channel itu biar aku tambah semangat. Bye-bye. Gas.